Proses kematian orang beriman. Jika seorang yang beriman akan menghadapi kematiannya, maka datanglah 3 malaikat. Di sebelah kiri terdapat malaikat azab yang membawa kain kafan dari neraka. Di sebelah kanan terdapat malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga. Dan di atas ubun-ubun kepalanya terdapat malaikat maut yang bertugas mencabut nyawanya. Jika dia benar-benar orang yang beriman, maka sebelum kematiannya, dia akan diperlihatkan surga, tempat tinggalnya kelak. Malaikat maut yang bertugas mencabut nyawanya berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Maka ruhnya keluar dengan sangat mudah, seperti keluarnya air dari mulut kendi. Setelah ruh itu keluar, ditangkap oleh malaikat rahmah, lalu dipakaikan kain kafan dari surga yang wanginya lebih wangi daripada kasturi. Kemudian ruh orang beriman itu dibawa oleh malaikat rahmah menuju langit pertama. Malaikat di langit pertama bertanya, "Ruh siapa ini? Sungguh wangi ruh ini. Semoga Allah membiarkannya lewat di sisi kami." Malaikat rahmah menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan, nama yang paling baik di dunia." Kemudian malaikat di langit pertama membukakan pintu untuk ruh orang beriman itu dan malaikat rahmah. Lalu mereka naik lagi ke langit kedua. Malaikat langit kedua pun berkata, seperti malaikat langit pertama, "Ruh siapa ini? Sungguh wangi ruh ini. Semoga Allah membiarkannya lewat di sisi kami." Malaikat rahmah menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan, nama yang paling baik di dunia." Kemudian malaikat langit kedua membukakan pintu hingga mereka naik terus sampai ke langit ketujuh. Ketika sampai di langit ketujuh, Allah berfirman, "Catatkan hambaku ini sebagai penghuni surga. Kembalikan dia ke dunia. Di sanalah aku menciptakan mereka dan dari sanalah aku akan membangkitkan mereka kembali." Kemudian malaikat rahmah mengantar ruhnya kembali ke kuburannya. Ketika jasadnya dimakamkan, si mayit orang beriman itu masih bisa mendengar 7 langkah kaki keluarga yang memakamkannya. Setelah itu datang 2 malaikat, Mungkar dan Nakir, lalu bertanya kepada si mayit itu, "Siapa Tuhanmu?" Jika si mayit itu orang beriman, maka dia akan bisa menjawab, "Tuhanku, Allah." Malaikat Mungkar dan Nakir kembali bertanya, "Siapa nabimu?" Si mayit menjawab, "Nabiku Muhammad." Malaikat kembali bertanya, "Apa kitabmu?" Si mayit menjawab, "Kitabku, Al-Quran." Setelah terjawab semua pertanyaannya, malaikat Mungkar dan Nakir membuka pintu neraka kepada mayit tersebut. Si mayit itu ketakutan melihat siksaan yang ada di neraka itu. Kemudian malaikat berkata, "Lihat dari apa Allah menyelamatkan dirimu. Karena engkau beriman dan beramal soleh, maka Allah menyelamatkan dirimu dari neraka ini." Kemudian pintu neraka ditutup dan dibukakan pintu surga. Terlihat oleh si mayit kemewahannya, keindahannya, dan istananya di surga. Si mayit itu tidak sabar ingin melompat ke sana, namun ditahan malaikat. Mereka berkata, "Inilah tempatmu nanti. Karena engkau beriman, engkau akan masuk surga dan kekal di sana selama-lamanya." Lalu si mayit itu berdoa, "Ya Allah, cepatkan hari kiamat, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku." Kemudian datang seorang dengan wajah tampan, bersih, dan wangi. Orang itu mendekati si mayit. Lalu si mayit bertanya, "Siapa engkau? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu." Orang itu berkata, "Aku adalah amal solehmu yang akan menemanimu sampai hari kiamat." Kemudian terdengar suara dari langit mengatakan, "Bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya." Lalu terbentanglah kuburannya seluas pandangan matanya. Si mayit itu akan terus melihat istananya di surga setiap pagi dan petang. Dan jadilah kuburannya taman dari taman-taman surga.